mengingat-ingat apa yang terjadi di 30 September itu bukan berarti kita ini menghidup-hidupkan, nah supaya kita ini waspada. Kalau kita berbicara 30 September, itu kita membaca sejarah. Kalau membaca sejarah, itu maknanya kita harus mencatatnya dari bacaan kita itu. Sebab dari bacaan kemudian kita catat, kita dapat menyebarkan perjalanan sejarah ini pada generasi ke generasi. Saudara-saudara, sering sejarah itu ditulis jauh setelah sesuatu terjadi. Jika itu yang dilakukan, biasanya ada bias-bias. Namun andainya sejarah itu disikapi bahwa perjalanan hidup ini adalah melukis sejarah, tentunya terus ditulis. Bukan ditulis oleh sejarah atau bukan dilukis oleh sejarah. Ada perbedaan makna. Menulis sejarah hidup adalah menulis sejarah atau melukis sejarah. Dengan hidup dilukis oleh sejarah. Kehidupan yang dilukis oleh sejarah. Biasanya kalau sesuatu yang terjadi kemudian ditulis dalam tulisan sejarah atau dengan tata cara metode tulisan sejarah, itu akan lengkap karena pelakunya yang menulis. Kalau sudah lewat saat berlaku baru ditulis dan bukan oleh pelakunya, nah di situ yang bisa tumbuh tanggapan-tanggapan. Saudara-saudara, membaca sejarah itu kalau ditulis hari ke hari, detik ke detik, itu namanya kronik sejarah. Tapi kalau ditulis jauh setelah itu, walaupun dikatakan kronik sejarah, ada sesuatu yang tertinggal. Karena sejarah kalau dipandang dari sisi bukan pelakunya dan jauh setelah sesuatu itu terjadi, maka timbul tafsiran-tafsiran lain. Orang bisa menafsirkan karena dia memandang dari tulisan yang lain atau kesimpulan-kesimpulan yang lain. Begitu juga halnya dengan 30 September. Mengingat-ingat apa yang terjadi di 30 September itu bukan berarti kita ini menghidup-hidupkan, nah supaya kita ini waspada saja. Waspada, teori infiltrasi ini terus berjalan dan agitasi melalui infiltrasi terus berjalan dan sikap-sikap yang bisa dirasakan juga terasa. Nah, ini pentingnya kita membangun budaya untuk mencatat kejadian-kejadian, ya minimal di lingkungan kita. Saudara-saudara sekalian, kita membangun ini tidak hanya membangun fisik, tapi membangun manusia seutuhnya. Jadi seharusnya di dalam kehidupan seperti ini, tatanan itu dipertahankan atau dikuatkan atau ditambah, disempurnakan.
Sehingga terjadilah budaya antara, ada kan kalau kita mengikuti adab memberikan salam itu, yang pertama al-qalil alal kasir, al-mar alal jalis, as-saghir alal kabir. yakni al-mar yang sedang berjalan, al-julus yang sedang duduk, al-qalil alal kasir yang jumlah sedikit salam duluan pada yang jumlah banyak, as-saghir alal kabir yang usia dini atau usia muda kepada seniornya. Nah, ini budaya yang seperti ini di dalam kita membangun kampus kita, membangun Az-Zaitun kita, ini harus diteguhkan supaya tidak terjadi apa yang dikendaki, apa yang dilakukan, semuanya tidak memakai apa yang kita bangun manusia seutuhnya ini. Nah, saudara-saudara, dari cerita 30 September yang isinya adalah sejarah yang jangan dilupakan supaya kita tidak terjerumus, maka sampailah kepada kita masyarakat Indonesia membangun untuk bersatu. Mungkinkah kekuatan-kekuatan yang dikatakan Bung Karno 3 kekuatan ini bisa bersatu? Kalau menurut saya bisa. Caranya gimana? Sambil berjalan nanti ketemu. Jangan dibuat satu frame tanpa berjalan. Harus diwujudkan. Seperti keadilan sosial, itu kalau dilempar gelundung keadilan sosial, itu tidak akan sampai kepada al-marma atau goal. Tapi kalau mewujudkan suatu keadilan sosial, pasti bisa tercapai. Begitu juga membangun untuk bersatu, karena membangunnya itu adalah kata kerja yang aktif, maka digabungkan untuk bersatu. Jadi ya membangun fisik, ya membangun mental, ya membangun manusia seutuhnya untuk bersatu. Di situ diperlukan kurikulum di dalam pendidikan nasional, artinya secara menyeluruh. Nah, sehingga terjadi yang sedikit menghormati yang banyak, yang muda menghormati yang tua, yang sedang berjalan menghormati yang sedang duduk, dan lain sebagainya. Insya Allah bisa membangun untuk bersatu. Alhamdulillahirabbil alamin. Merdeka. Merdeka.